Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Bimarona dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Nomor induk mahasiswa 210 107 110 046 akan menyampaikan resum PPAK selama 2 hari yang telah berlalu. Di hari pertama dianjurkan untuk memilih 2 materi, dan di hari kedua dianjurkan untuk memilih 4 materi. Langsung saja akan saya sampaikan. Yang pertama, wawasan bidang akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas. Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan yang terakhir Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Malang terdapat 2 integrasi. Yang pertama yaitu integrasi keilmuan, yang berarti memadukan antara ilmu sains dan ilmu Islam. Dan yang kedua adalah integrasi kelembagaan. Artinya memadukan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Pilar-pilar ulul albab UIN Malang: kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keagungan akhlak, kematangan profesional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai beberapa program. Di antaranya pengembangan bahasa asing, bisa jadi bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian ada tahfidzul Quran, rumah moderasi agama, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, menempatkan diri moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlak mulia. Kemudian ada perpustakaan elektronik book, elektronik jurnal yang bisa diakses untuk menulis riset maupun untuk keperluan lainnya. Proses pembelajaran kampus dimulai dari semester 1 sampai semester 8 dengan total kurang lebih 100 SKS penelitian, PKL, KKN, ujian komprehensif hingga wisuda nantinya. Adapun mata kuliahnya diantaranya mata kuliah matematika dasar, keislaman, bahasa, filsafat, mata kuliah fakultas, dan yang terakhir mata kuliah prodi, di mana mata kuliah prodi adalah yang membedakan prodi satu dengan prodi lainnya dalam satu fakultas. Tujuan adanya mata kuliah yaitu memiliki prestasi akademik dan memiliki kompetensi yang keterampilannya itu dibutuhkan untuk diri sendiri nantinya. Sistem akademik. Sistem akademik bertujuan untuk memprogram akademik pada mahasiswa semester 3 dan seterusnya. Nilai IPK menentukan jumlah SKS di semester berikutnya. Universitas ini menjadikan intelektual yang ulul albab. Kemudian ada layanan perpustakaan pusat UIN Malang oleh Ari Zundruna, pustakawan perpustakaan pusat UIN Malang. Yang pertama adalah layanan fisik, dikarenakan masih dalam masa PPKM level 4,
Perpustakaan Pusat UIN Malang belum membuka untuk para mahasiswa baik baru maupun lama. Adapun bagian-bagian dan layanan yang ada di perpustakaan, di antaranya ada ruang diskusi terbuka dan ruang baca lantai 1 dan 2. Lebih rincinya, open spaces untuk memfasilitasi belajar dan diskusi kolaboratif, fasilitas untuk gaya belajar soliter, layanan koleksi buku tercetak dengan ketentuan 1. Buku-buku yang dapat dipinjam berada di lantai 3. 2. Buku referensi dan tugas akhir yang hanya bisa dibaca di tempat berada di lantai 2. Layanan sirkulasi, layanan peminjaman ada di lantai 2, layanan pengembalian ada di lantai 3, dan syarat untuk meminjam dan mengembalikan buku adalah dengan membawa KTM atau kartu tanda mahasiswa. Dikarenakan pandemi, perpustakaan UIN Malang juga mulai mengadakan layanan daring. Database jurnal elektronik berlangganan. Ada Springer Nature, Emerald, dan IFLA Journal. Mengakses database jurnal elektronik dari rumah dengan cara mengaktifkan email universitas melalui sistem akademik atau disingkat dengan SIAK, dan mengisi form dengan menggunakan email universitas. Dan juga selama pandemi ini ada pelatihan daring, di antaranya pelatihan research tools, penelusuran sumber info, pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah, pelatihan unggah mandiri e-thesis, pelatihan reference management software. Adapun alur saat berkunjung ke perpustakaan pusat yaitu menyiapkan kartu tanda mahasiswa atau KTM, menitipkan tas di ruang loker dilakukan sendiri oleh mahasiswa, kemudian men-scan KTM di komputer untuk statistik kunjungan. Kemudian sekarang beranjak pada materi pada hari kedua PPAK yang dianjurkan untuk memilih 4 materi tersebut. Yang pertama kita membahas materi tentang organisasi DEMA. DEMA yaitu organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas-tugas organisasi DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, kemudian mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. Yang terakhir, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Adapun divisi-divisi DEMA terdapat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Adapun struktur pengurus DEMA Universitas, yang pertama ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga kementerian tadi. Program kerja DEMA ada 3. Yang pertama Sahabat Desa, bertujuan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat.
Yang kedua ada Sapa Sekolah, bertujuan untuk membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Yang ketiga ada Sosial Politik, bertujuan untuk diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Kemudian kita beranjak kepada SEMA. SEMA yaitu lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang bertugas untuk mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA mempunyai visi yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA ada 4. Yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat penganggaran. Tugas-tugas Senat Mahasiswa yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. Dan adapun agenda Senat Mahasiswa yaitu memfasilitasi aspirasi mahasiswa dan mengesahkan peraturan DEMA. Wewenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi SEMA yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, mengawal ormawa di seluruh UIN Malang, administrasi dan keuangan, pembuatan peraturan administrasi, informasi dan komunikasi, alat publikasi terkait kinerja SEMA. Badan pengurus yang terdapat di Senat Mahasiswa terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Sekjen, dan Bendahara. Dibantu oleh Ketua Komisi A, B, C, dan D. Adapun syarat bagi mahasiswa baru seperti saya ini untuk bergabung dengan DEMA dan SEMA ternyata harus mempunyai IPK minimal 3, memiliki surat keterangan kepengurusan ormawa, siap terikat dengan DEMA universitas, mahasiswa aktif UIN Maliki Malang, dan mengisi form Google. Sekarang kita beranjak kepada UKM. UKM yang pertama ada Menwa atau kependekan dari Resimen Mahasiswa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat dan berdiri tanggal 17 November 1981 di Jawa Timur. Moto Menwa yaitu Widya Castrena Dharma Siddha, dengan arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasar pembentukan Menwa yaitu ada Undang-Undang Dasar Pasal 30, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Fungsi Menwa yaitu melaksanakan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa, membantu terwujudnya kampus yang kondusif, dan membantu TNI atau Polri. Tugas Menwa yaitu menciptakan dan menjaga lingkungan agar selalu aman dan tentram,
Sedangkan arti lambang Menwa, angka 8 sebagai Kodam Brawijaya dan 11 sebagai nomor urut resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Sedangkan arti Wira Cakti Yuda yaitu prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam melaksanakan tugas. Pelatihan dan pendidikan Menwa ada 2, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, dan ada selebihnya dan lain-lain. Struktur resimen mahasiswa ada rektor, pembina satuan, unsu, kepemimpinan, staf ahli, dan yang terakhir staf Menwa. Komandan, wakil komandan, staf ahli, staf undiklat, staf ursus, staf urlog, dan staf urmi. Di Menwa tidak diajari baris saja, tetapi juga ada kecabangan Menwa. Di antaranya ada lempar pisau, menembak, dan juga karate. Menwa juga sudah berhasil mencetak beberapa prestasi, di antaranya juara 1 MHQ 5 Juz, juara 2 cerdas cermat, juara 3 lempar pisau, juara 1 desain poster nasional, juara 3 lomba karya tulis ilmiah, dan juara harapan 1 karya tulis ilmiah. Beranjak kepada UKM Pramuka yang mempunyai visi menjadikan anggota rencana yang berpengetahuan luas, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh pada kode kehormatan, dan mempunyai misi meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan mengembangkan minat bakat anggota rencana Gudeg Kota Malang, membentuk anggota rencana yang berakhlakul karimah, menjadi anggota rencana yang kritis, dinamis, dan kreatif, mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan Pramuka. Tujuan dibentuknya Pramuka yaitu terwujudnya kualitas anggota rencana yang memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap rencana, tercapainya anggota rencana yang berakhlakul karimah, terwujudnya Tribhinadeka, dan terwujudnya anggota rencana yang mampu berpikir logis dan sistematis. Adapun struktur Pramuka, ada ketua Dewan Rencana, wakil ketua Dewan Rencana, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2. Pramuka juga memiliki program kerja, di antaranya Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni, dan Musyawarah Bandega. Tugas-tugas jika kalian mengikuti UKM Pramuka: rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party. Adapun bagian-bagian yang masih dalam lingkup UKM Pramuka UIN Malang yaitu pemangku adat, Dewan Kehormatan Bandega, OPS Diklat atau kependekan dari Operasi Pendidikan dan Latihan, PAR dan Opramtara, dan pelantikan anggota rencana. Program kerja perkemahan, adapun program kerja perkemahan akhir tahun dan latihan dasar kepemimpinan. Kemudian kita beranjak kepada materi yang terakhir dengan tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh.
peta sebaran kasus COVID-19, jumlah kasus dunia mencapai 216 juta. Jumlah kasus di Indonesia 4.066.404. Kunci mengendalikan pandemi ada dua. Vaksinasi dipercepat untuk hold immunity, dan disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19. Yang pertama, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Di sektor pendidikan ada putus sekolah, anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak dan risiko eksternal, penurunan pencapaian belajar. Di sektor sosial ada meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan di sektor pendidikan, adanya bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi hexahelix. Hexahelix ialah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Rantaian hexahelix yaitu komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, dan media massa. 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UUN atau PTKIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara-cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan atau peduli sosial. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan pada diri saya ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.